Saya tertarik sekali membahas tentang ketika orang Farisi mencobai Tuhan Yesus. Mereka bertanya, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang pertama dan yang terutama. Coba kita perhatikan, berusahalah coba untuk memahami keinginan Tuhan, hati Tuhan. Ketika ditanya tentang dari semua firman Tuhan, hukum Taurat, mana yang paling utama? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Coba perhatikan, Yesus menyebut 3 elemen penting dalam hidup manusia. Pertama, hati. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Elemen penting dalam hidup manusia itu adalah hati. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar nilai-nilai kehidupan. Jadi Tuhan Yesus kata, Tuhan kata itu harus orang kasihi dengan segenap hati. Ini elemen penting. Yang kedua, segenap jiwa. Ya. Jiwa itu elemen penting di dalam hidup manusia. Dan yang ketiga, jadi pertama apa? Hati, jiwa, dan akal budi. Intelek. Elemen penting di dalam hidup manusia. Hati, jiwa, pikiran. Bayangkan 3 elemen penting ini, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita mau mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan dengan 3 elemen penting ini. Ya, hati, jiwa, dan akal budi. Jadi ini sudah merupakan totalitas keseluruhan yang paling penting dalam hidup manusia. Berarti Tuhan tidak main-main dengan skala prioritas, saudara-saudara. Ya, saya ulangi lagi ya. Tuhan tidak main-main dengan skala prioritas. Dia mau supaya skala prioritas dalam hidupmu adalah mengasihi Tuhan. Iya. Dia itu semua itu. Ya. 3 elemen penting ini dia memang borong semua ini. Itulah Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya kalau kita mengasihi Tuhan itu bukan setengah-setengah. Tuhan mau supaya kalau kita mengasihi Tuhan itu bukan karena ada udang di balik batu. Tapi memang mengasihi Tuhan itu harus dengan keutuhan. Ya. Mengasihi Tuhan itu bukan dengan sekedar setengah-setengah, tapi dengan totalitas keutuhan. Nah, adakah yang berkata bahwa wow, semua Tuhan punya samuadang? Ya toh? Kapan lagi torang mau mengasihi torang diri sendiri? Kapan lagi torang mau mengasihi orang lain? Kalau mengasihi Tuhan itu, Tuhan mau supaya memang dia harus didahulukan. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau engkau sudah mendahulukan Tuhan, kalau engkau sudah mengasihi Tuhan lebih dulu, kira-kira apa yang akan kita dapat? Kalau kita sudah mengasihi Tuhan lebih dulu, kira-kira apa yang akan kita dapat? Adakah konsekuensi dari kita ini mengasihi Tuhan?
adakah yang akan kita dapatkan di situ ketika kita mengasihi Tuhan? Karena itu Tuhan bilang itu dengan hati, jiwa, dan akal budi, ododo. Itu yang paling penting di dalam hidup manusia. Tuhan mau supaya mengasihi dia. Dengan apa? Dengan elemen-elemen penting ini. Nah, terus pertanyaannya, apa yang kita dapat ketika kita itu sudah memprioritaskan Tuhan? Ciri khas manusia kan seperti itu. Kalau dia memberi, pasti dia berpikir apa yang akan dia dapatkan. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu bahwa ketika manusia memberi, maka manusia mengharapkan imbalan. Dan Tuhan itu ketika Tuhan itu meminta kita mengasihi dia secara totalitas, dia tahu bahwa Anda berharap sesuatu dari dia. Iya, Tuhan tahu itu. Tuhan tahu Anda mau berharap sesuatu dari dia. Makanya ada firman-Nya. 1 Korintus 2 ayat 9. Berkata apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, hati kita. Apa itu kira-kira ya? Ya tentunya kebutuhan. Tentunya apa? Ya semua apa yang kita butuhkan. Dia berkata bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, dengar, dan timbul dalam hati kita, semua dipersiapkan Tuhan, disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu. Tuhan tahu manusia itu suka nuntut janji. Tuhan tahu bahwa manusia itu suka nuntut imbalan. Jadi, karena Tuhan tahu sifat manusia seperti ini, Dia ajak manusia untuk menomorsatukan Dia. Tapi Tuhan juga tidak membiarkan kita sehingga kita tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Ada. Apa itu? Apa itu? Apa istilah itu kalau berkat itu datang tiba-tiba? Kalau tiba-tiba saja tanpa kita rencanakan, tanpa kita sadar, tanpa kita pikirkan dulu, surprise. 1 Korintus 2 ayat 9 itu ayat yang surprise dari Tuhan. Kenapa Tuhan kasih janji ya? Kenapa Tuhan akan memberikan kita surprise? Karena Dia tahu, Dia juga yang mengatakan kalau kamu menabur, kamu juga akan menuai. Tuhan mengajarkan kita tentang prinsip tabur tuai. Ya. Jadi, kalau Tuhan mengajak kita menomorsatukan Dia, kalau Tuhan mengajak kita mengasihi Dia, Dia tidak akan ingkari Dia punya firman. Karena Dia sendiri yang mengatakan apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Jadi kalau kita menabur dalam hal ini mengasihi Tuhan, akan saudara akan tuai apa? Surprise daripada Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan mengajak Anda memprioritaskan Dia, manusia kan pengen yang timbal balik. Kalau kata menabur pasti menuai, Tuhan sudah siap dengan hal itu semua. Amin. Jadi tidak rugi Anda mengasihi Tuhan itu. Tuhan yang Anda kasihi itu Tuhan yang tahu diri. Iya. Dia bukan manusia yang
Ketika kita memperhatikan manusia, akhirnya manusia itu tidak memperhatikan kita. Dia bukan manusia yang kurang ajar begitu. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu diri. Dia tahu persis apa yang akan dia buat terhadap orang-orang yang mengasihi dia. Apa itu? Surprise. Kejutan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, bersiap-siaplah alami kejutan demi kejutan. Iya. Meskipun di tengah pandemik corona yang mengkhawatirkan, ya, yang menggoncangkan dunia. Tapi kalau engkau masuk kategori orang yang mengasihi Tuhan, di tengah kesulitan sekalipun, engkau akan mengalami surprise atau kejutan-kejutan dari Tuhan. Itu sebab akibat itu. Itu tabur tuai itu. Makanya jangan menyesal, ya. Jangan khawatir kalau kita mengasihi Tuhan. Jangan rasa-rasa, orang Manado bilang. Ya, jangan rasa-rasa kok kalian Tuhan. Jangan ukur-ukur kok kalian Tuhan. Kalau mau kasihi dia, kasihilah dengan totalitas kemampuanmu yang paling bernilai dalam hidupmu. Pakai itu, hati, jiwa, pikiran. Ya. Kasih semua itu untuk Tuhan. Kasihi dia dengan apa? Totalitas itu. Dia Allah yang tahu diri. Dia tahu apa yang harus dia buat untuk Anda. Amin. Sekali lagi. Dia tahu apa yang harus dia buat untuk Anda. Percaya saja. Ya. Kalau engkau mengasihi dia dengan setulus-tulusnya, ada janji berkat. 1 Korintus 2 ayat 9. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bayangkan, ya, dia memberikan roti itu, berkat itu kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini tidak normal ini. Yang normal itu orang harus bekerja baru dapat berkat, dapat makan. Itu normalnya sebuah kehidupan. Kerja, makan. Tetapi kalau engkau sudah menjadi pribadi yang dicintai oleh Tuhan, engkau akan melampaui batas-batas normal dalam hal berkat Tuhan. Batas normalnya itu apa? Tidur. Berkat Tuhan perintahkan pada waktu Anda tidur. Itu diambang batas normal itu. Normal. Kerja keras baru dapat berkat. Jangan cuma tidur-tidur. Kerja keras dapat berkat. Itu kehidupan yang normal. Tetapi kalau engkau sudah menjadi pribadi yang dicintai oleh Tuhan, Mazmur 127 ayat 2 berkata, itu semua roti berkat diberikan kepada yang dicintainya, sekalipun orang ini sedang tidur. Apakah Anda masuk kategori orang yang dicintainya? Mungkinkah Anda yang sementara saya bahas malam hari ini, orang yang dicintai oleh Tuhan karena Anda sudah mengasihi Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi? Engkaukah orang itu? Kalau engkau orang yang dimaksud oleh Tuhan, bersiap-siaplah. Anda akan mengalami berkat dari Tuhan. Tapi bukan lagi berkat
yang normal, tetapi sudah diambang batas normal. Artinya, Anda akan mendapat berkat itu dengan cara yang supranatural. Nyandak masuk di akal. Saya percaya engkau yang sedang menonton program siar malam hari ini, dalam live streaming kami malam, tengah malam, bahkan sudah mau pagi ini. Ingat, satu waktu engkau akan berkata, dari mana semuanya ini? Saya tidak pernah merancangkan semuanya ini. Ini di luar batas saya berpikir. Kenapa saya harus mendapat berkat seperti ini? Berkat yang luar biasa. Saya tidak habis pikir, kenapa berkat ini harus datang? Tidak usah bertanya-tanya mengapa engkau diberkati dengan cara yang spektakuler seperti itu. Tidak perlu bertanya lebih. Karena memang sudah digariskan di dalam firman Tuhan. Ketika engkau sudah menjadi pribadi yang dicintai oleh Tuhan, Anda menjadi milik kesayangannya Tuhan, Anda bisa alami mujizat atau kehidupan yang tidak normal itu. Berkat yang nyandak normal. Berkat yang nyandak masuk di akal. Secara kalkulatif, secara kalkulasi berpikir, tidak mungkin Anda mendapat berkat seperti itu. Tetapi pada kenyataannya nanti, engkau menerima berkat itu. Jadi ingat ya, kalau Tuhan mengajak Anda mengasihi Dia lebih dulu, kalau Tuhan mengajak Anda memprioritaskan Dia, Dia adalah Allah yang tahu diri. Dia tahu apa yang harus Dia perbuat untuk Anda. Yang penting di sini, hidupmu, prioritas hidupmu, Dia tahu persis, yaitu untuk Dia, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Tuhan akan melihat hati saudara-saudara. Kepada siapa skala prioriti Anda? Apa skala prioritas Anda? Dirimu sendiri? Atau orang lain? Atau orang tua? Atau istri? Suami? Anak-anak? Tuhan bisa uji hatimu. Apa yang menjadi skala prioritasmu? Tapi kalau Dia uji Anda dan Dia temukan skala prioritasmu adalah mengasihi Tuhan, bersiap-siaplah menerima balasan dari Tuhan, dan itu ada di ambang batas logika Anda, ada di ambang batas kemampuan Anda. Kemampuan Anda hanya sampai 3, tapi Tuhan bisa beri Anda 7 bahkan 8. Iya. Mazmur 127 kan? Karena berkat itu, roti itu diberikannya pada yang dicintainya, meskipun mereka sedang tidur. Nah, masuk di akal. Tidak normal itu. Di ambang batas normal itu. Ya. Sudah kelewatan ya. Sudah tidak masuk di akal. Kok tidur diberkati? Kalau dia yang bilang. You mau apa? Mau cemburu kepada orang yang sementara tidur diberkati? Wah, kalau itu sesuka-sukanya Tuhan. Kalau itu memang rancangan Tuhan, firman Tuhan. Ya. Makanya, uji hati kita kepada siapa skala prioritas kita. Yang Anda dahulukan dalam hidupmu itu siapa? Yang Anda ingat-ingat setiap hari itu siapa? Yang Anda sembah dan Anda puji itu siapa? Uji semua. Renungkan itu. Ya. Yang ada di hatimu itu siapa? Yang Anda takut itu siapa? Yang Anda hormati itu siapa dalam hidupmu? Dan yang menjadi prioritas dalam hidupmu siapa? Renungkan itu. Dan temukan sendiri jawabannya. Kalau prioritasmu itu Tuhan, maka bersiap-siaplah
Anda akan terheran-heran dengan apa yang akan dibuat oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Anda akan terbelalak. Anda akan kaget luar biasa dengan berkat yang Tuhan siapkan itu. Anda akan heran, kaget dengan sistem perlindungannya. Engkau akan kaget. Ya. Pokoknya Anda akan dibuat oleh Tuhan kagum akan Dia. Engkau kaget dan engkau terkagum-kagum dengan Dia. Tuhan akan buat itu dalam hidup Anda. Pasti. Kalau Anda serius dengan Tuhan, serius mengasihi Tuhan, ingat, Tuhan akan buat Anda terheran-heran. Dan tujuannya apa? Tidak lain selain dari apa? Supaya dari mulutmu keluar penyembahan, keluar pujian. Dia senang, dia mau dari mulutmu, dari bibirmu, engkau akan memuji Dia. Amin. Biarlah bibirmu akan memuji Tuhan. Biarlah Tuhan dimasyurkan dengan bibirmu. Karena engkau akan terheran-heran dengan kuasanya. Makanya kalau mau suka lihat itu surprise, mau suka lihat itu mujizat, mau suka lihat itu di ambang batas normal, mau suka lihat itu yang sesuatu yang luar biasa, ikut itu perintah firman Tuhan. Nomor satu kali itu Dia. Tinggal di dalam Dia. Sebab dalam Yohanes 15, saya baca untuk saudara, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah, ya, apa? Ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya? Kalau kata barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi ada mata rantai, memang tagati betul. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Klop dia. Ya? Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengar baik firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Oke. Anda bekerja, membanting tulang. Ya. Bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Betul. Ngana kerja keras, ngana dapat dia punya berkat. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ya. Anda bekerja dengan setengah mati, Anda bekerja dengan hebat, tenaga terkuras. Betul, Anda makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Tapi Anda tidak akan pernah mengalami yang namanya anugerah atau tampias. Orang Manado bilang. Ya. Banting tulang, makan, dapat uang. Betul, dapat makan. Tapi Anda tidak akan pernah mengecapi fasilitas kerajaan sorga. Fasilitas kerajaan. Ya. Jadi iblis tutup mata kita supaya tidak mengetahui rahasia ini. Ya, iblis mau kita mengandalkan kekuatan kita. Padahal Yeremia sudah katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Iblis tutup supaya kita hanya fokus di apa? Berusaha, membanting tulang. Makanya jangan heran, dalam berusaha mencari doi, mencari uang, kita lupa Tuhan, lupa ibadah. Kita nomor duakan Tuhan. Iblis punya mau itu supaya kita tidak mengecapi anugerah. Anugerah itu, Anda tidur, berkat datang. Anugerah adalah apa? Tampias. Anugerah adalah apa? Sebenarnya tetanggamu yang di depan yang akan berkat itu sebenarnya datang di tetanggamu bagian depan. Tapi Tuhan belokkan itu berkat datang kepada Anda. Sebenarnya kenaikan pangkat itu temanmu. Tetapi Tuhan belokkan kenaikan pangkat itu Anda akan alami. Iya dong. Itu anugerah. Itu kasih karunia. Tidak pantas engkau terima. Tapi Tuhan belokkan Anda. Anda terima itu. Karena apa? Anda telah menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan.
Anda sudah menjadi pribadi yang disayang oleh Tuhan. Makanya, jangan terlalu gegabah, jangan terlalu mengandalkan diri sendiri. Jangan terlalu mengandalkan kekuatan. Sehingga ketika engkau diberkati, engkau akan berkata, kalau bukan kita dah bikin begini, kalau saya nak bikin begini, kalau bukan saya, kalau bukan dia yang bantu saya. Tapi Tuhan mau keberhasilanmu nanti engkau berkata, semua ini hanya datang dari kemurahan Tuhan saja. Inilah anugerah Tuhan. Saya ini tidak ada apa-apanya. Semua datang dari Tuhan. Mari kita mengerti alur berpikirnya Tuhan. Dia ajak kita mengasihi Dia supaya hukum sebab akibat tabur tuai itu berlaku. Apa itu? Dia memberkati kita. Jadi Tuhan memberkati kita ada alasan. Kenapa? Kita mengasihi Dia. Jadi Tuhan memberkati karena ada alasan. Karena kita sudah mengasihi Dia. Dan ketika kita mengasihi Dia, Dia berkati kita. Selanjutnya, Dia mau supaya dari mulut kita, Dia mau supaya dari bibir kita mengalir pujian. Tuhan mau ketika engkau diberkati, bukan engkau menyombongkan diri, bukan engkau membanggakan kekuatan kesehatan dan usiamu yang masih muda, tetapi ketika engkau diberkati, engkau hanya bisa berkata, semua ini hanya karena Tuhan. Itu. Jadi Tuhan ingin kita mengasihi Dia supaya konsekuensi itu diberikan kepada kita. Apa itu? Berkat. Sehingga ketika kita menerima berkat dari Tuhan, kita berkata, oh ini bukan karena saya, tapi ini karena Tuhan semata-mata. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pahamilah cara Tuhan berpikir. Iya. Jangan kita semua-muanya untuk kita, Tuhan sisanya. Tuhan nomor 2. Kita beri tetapi cuma ujung kuku. Orang Manado bilang, ujung kuku kita beri untuk Tuhan. Ya. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita harus mendahulukan Dia. Menghormati Dia, mengasihi Dia. Ya. Supaya engkau juga akan bersuka cita ketika Dia memberkati engkau. Amin. Bahkan ingat baik-baik, engkau bisa dapatkan itu di atas ambang batas normal. Ternyata normal itu kan. Normal kan sebenarnya kerja baru dapat makan. Ini tidur dia kirim berkat. Tidak normal itu. So di luar jangkauan logika. Biarlah Anda akan mengalami hal ini. Sehingga satu waktu Anda akan berkata, kita hanya bisa pahami ini Tuhan. Ini terlalu luar biasa. Ini di luar jangkauan saya berpikir. Ini tidak masuk di akal Tuhan. Tapi Tuhan berikan kepada saya. Sehingga engkau akan terus memuji Dia. Engkau akan terus menyembah Dia. Karena kebaikannya. Amin. Jadi jangan tuntut kebaikan dari Tuhan sebelum Anda memberi sesuatu bagi Tuhan. Iyo. Jangan dulu menuntut Tuhan. Anda mau menuntut Tuhan, Anda belum berbuat sesuatu untuk pekerjaannya. Anda belum mengasihi Dia. Anda jarang berdoa. Anda tidak pernah doa puasa. Anda mau menuntut. Tidak bisa dong. Inisiatif harus lahir lebih dulu dari kita manusia. Ya. Tuhan mau lihat hati kita. Kita mengasihi Dia atau tidak. Oke?